Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar walaupun dalam hal daring. Selawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan di yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, kelas 10, di mana materi kita adalah lanjutan materi sumber hukum Islam, di mana dalam hal pengertian daripada sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan, pedoman, rujukan untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran, di mana dalam hal pengertian daripada Al-Quran sudah kita jelaskan minggu yang lewat, di mana sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis, di mana pengertian hadis ada dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah, di mana pengertian daripada hadis menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, ya, di mana arti daripada hadis merupakan perkataan atau ucapan. Pengertian hadis menurut bahasa adalah perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, pengertian hadis ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dan juga cita-cita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan dan juga cita-cita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan daripada hadis. Adapun macam-macam daripada hadis ialah yang pertama hadis qauliyah. Hadis qauliyah, ya, di mana yang dimaksud dengan hadis qauliyah ialah seluruh hadis yang bersumber dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan qauliyah lah perkataan yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal berbentuk perintah, larangan, anjuran maupun nasihat, ya, maka disebutlah itu hadis qauliyah. Hadis qauliyah sangatlah banyak, ya, dan sebagian besar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat diklasifikasikan ke dalam hadis qauliyah. Jadi hadis qauliyah sangatlah banyak, dan pada umumnya semua adalah hadis qauliyah yang berisikan perintah, larangan, anjuran dan juga nasihat. Di mana contoh daripada hadis qauliyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa abawauhu yuhawidani au yunasrani au yumajjisanihi. Di mana yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia agama Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Jadi yang Bapak sebutkan barusan adalah termasuk diklasifikasikan dalam hal hadis qauliyah. Jadi semua hadis yang bersumber daripada qala berkata, bersabda, itu adalah termasuk dalam hal hadis qauliyah. Jadi untuk anak kami bisa membedakan daripada atau mengerti tentang apa itu hadis qauliyah. Yang kedua adalah hadis fiqliyah. Hadis fiqliyah yaitu seluruh hadis yang bersumber dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dicontoh atau diteladani oleh umatnya. Jadi apa itu Pak contoh daripada hadis fiqliyah? Misalnya adalah tata cara wudhu. Maka yang ditampilkan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tata cara wudhu merupakan atau diklasifikasikan ke dalam hadis fiqliyah. Apalagi Pak contoh yang lain dalam hal hadis fiqliyah adalah tata cara sholat. Jadi dalam hal sholat yang ditampilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hadis, digolongkan ke dalam hadis fiqliyah. Berarti hadis fiqliyah itu segala yang ditampilkan atau yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diteladani oleh umatnya. Misalnya Bapak sebutkan tadi tata cara wudhu, sholat, haji. Jadi itulah yang ditampilkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita contoh, kita sebagai umatnya ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah dalam hal segala apapun, baik dalam hal beribadah, berperilaku, harus kita contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal apapun. Jadi maka digolongkanlah itu atau diklasifikasikanlah itu ke dalam hadis fiqliyah. Dan yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah yaitu seluruh hadis yang berbentuk ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perkara yang dilakukan sahabat, atau umatnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui dan menetapkan yaitu menyetujui kalimat-kalimat azan yang dikumandangkan oleh sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi dalam hal persetujuan atau ketetapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara-perkara yang dilakukan oleh sahabatnya dalam hal positif. Jadi dalam hal yang dilakukan oleh sahabatnya dalam hal positif, yaitu dikumandangkannya azan pada saat atau setiap pada awal waktu sholat yang 5 waktu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui kalimat-kalimat azan
yang dikumandangkan oleh sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah. Maka diklasifikasikanlah itu ke dalam hadis takririyah. Yang keempat, hadis hammiyah. Hadis hammiyah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang masih berbentuk harapan maupun cita-cita. Menurut ahli hadis, bentuk hadis yang seperti ini sangatlah sedikit. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan yang tidak pernah meminta umatnya melakukan sesuatu sebelum ia mempraktekkannya. Begitupun ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bercita-cita akan berpuasa pada bulan Ramadan. Maaf, pada bulan Muharram. Akan tetapi sebelum ia menunaikannya, beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hal ini satu-satunya sumber informasi tentang hadis hammiyah. Jadi dalam hal hadis hammiyah ini adalah hadis yang berbentuk cita-cita daripada Nabi Muhammad SAW yang belum tercapai akibat daripada terlebih dahulu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menetapkannya. Jadi contoh daripada hadis hammiyah ini adalah pernah Rasulullah SAW bercita-cita menetapkan bulan puasa pada bulan Muharram seperti pada bulan Ramadan. Akan tetapi tidak jadi akibat daripada Rasulullah SAW terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dalam hal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Jadi hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Anak kami, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis merupakan sumber hukum Islam, di mana yang pertama adalah sumber hukum kita adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Adapun fungsi hadis, yang pertama memperkuat atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran mewajibkan umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang menyekutukannya. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Dan janganlah sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyekutukannya. Jadi dalam hal akidah jelas dalam Al-Quran. Perintah ini kemudian diperkuat oleh sejumlah hadis. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbi'ukum bi akbarin kabairi salasa isroku billahi wa uqul walidaini wa sahadatu juri au qawlud juri. Ro'ahuhu Muslim. Maukah kamu aku beritahu
perkara 3 dosa besar, yaitu yang pertama menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak, dan menjadi saksi palsu atau berkata dusta. Jadi yang pertama tadi dalam Al-Quran kita jangan menyekutukan Allah, dan yang kedua dalam hadis diperkuat lagi, diperjelas lagi, menyekutukan Allah termasuk dalam hal dosa besar. Dan yang kedua, fungsi hadis adalah memberi rincian atau penjelasan al-bayan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sebab sebagaimana dimaklumi, Al-Quran pada dasarnya hanya mengatur prinsip-prinsip yang bersifat umum. Karena itu, untuk hadis berfungsi menjelaskan, memberi rincian terhadap hal-hal yang bersifat umum. Contohnya tentang hukum salat yang diwajibkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara bagaimana salat itu dirincian dalam hal hadis. Jelas bagi anak kami bahwa hadis itu merupakan rincian. Di mana rincian? Contohnya Al-Quran hanya memerintahkan aqimis shalah, dirikanlah salat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan aqimis shalah. Sedangkan bagaimana tata cara dalam hal pelaksanaan salat itu tidak ada dalam Al-Quran, maka dijelaskan, dirincikan dalam hadis. Berarti bahwa hadis itu adalah memberi rincian. Mengerti bagi anak kami ya. Dan yang ketiga adalah menetapkan atau mensyariatkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Ini juga hadis menetapkan dan juga mensyariatkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, bagaimana dalam hal minum khamar, maka dijelaskan lagi dalam Al-Quran, dalam hadis, yaitu narkoba dan minuman-minuman yang lain lagi. Maka disyariatkanlah itu dalam hal minuman yang memabukkan, disamakanlah itu dalam hal narkoba. Contoh yang lain lagi, hukum atau aturan baru yang tidak didapati dalam Al-Quran tetapi ditetapkan melalui hadis adalah kewajiban bejana yang dijilat anjing dengan cara membasuhnya 7 kali dengan air, di mana salah satunya harus air yang dicampur dengan tanah. Fungsi ketiga bukan memberi arti bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kapasitas untuk membuat atau menetapkan suatu hukum, karena hak untuk melakukan hal tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kehidupan beliau sebagai Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa apa-apa yang dikatakan Rasul itu bukanlah sesuatu yang dinyatakan menurut keinginan hawa nafsu, tetapi pada dasarnya apa yang diucapkan Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal menetapkan atau syariat hukum-hukum yang baru yang tidak didapati dalam Al-Quran, Rasulullah SAW mendapat kapasitas untuk menetapkan hukum tersebut, karena
Rasulullah adalah mendapatkan wahyu atau diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kemauan dan keinginan hawa nafsu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menurut daripada wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kami dalam hal fungsi hadis yang ketiga ini yang Bapak jelaskan ini, mudah-mudahan anak kami bisa mengerti, bisa paham, dan juga bertambah pengetahuan anak kami. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi hadis. Ya, klasifikasi hadis yang pertama hadis sahih. Ya, hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan disampaikan oleh para perawi yang adil dan mahsur atau sempurna hafalannya. Suatu hadis dikatakan sahih jika sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau memiliki ketelitian dalam hal menerima hadis. Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak sahih atau tidak menyalahi riwayat perawi lain yang lebih isikoh daripadanya. Hadis tersebut selamat dari illat yang rusak. Jadi dalam hal hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya itu yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perawinya yang beriwayatnya mahsur, sempurna hafalannya, maka dikatakan itu hadis sahih. Jadi dalam hal hadis sahih ini, jika memenuhi yang pertama sanad, perawi, tidak menyalahi. Yang kelima adalah hadis tersebut selamat dari illat yang merusak. Maksudnya illat yang merusak, hukum yang merusak. Dan yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan perawinya yang adil. Jadi dalam hal hadis hasan itu sanadnya bersambung dengan periwayatannya perawi. Yang dikategorikan dalam hal hadis hasan jika sanadnya harus bersambung, perawinya adil, dan yang ketiga adalah di mana kualitasnya lebih rendah daripada yang dimiliki hadis sahih. Jadi dalam hal hadis hasan ini yang lebih baik adalah hadis sahih. Hadis doib yaitu seluruh hadis yang tidak terhimpun pada sifat-sifat atau syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Misalnya tidak tersambung sanadnya, perawinya tidak adil, hadisnya rusak, dan juga terdapat daripada pertentangan terhadap suatu hukum. Jadi dalam hal klasifikasi hadis itu ada 3 macam. Jadi dalam hal ini anak kami ada 3 macam. Yang pertama hadis sahih, hasan, dan juga doib. Adapun kelompok hadis terbagi 2. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Suatu hadis dapat dinilai mutawatir jika perawinya terdiri atas jumlah yang banyak.
Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkat sanad. Menurut adat atau berita yang mahsur, adalah mustahil jika perawinya tersebut berbohong. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera seperti melalui pendengaran dan penglihatan. Jadi dalam hal hadis mutawatir ini, hadis yang banyak mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak, dan kejadiannya pada saat itu juga. Misalnya wahyu itu turun dan begitu banyak sanad yang mendengarkan dalam hal hadis tersebut. Kelompok hadis yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir, maksudnya tidak banyak yang mendengarkannya. Sedangkan mutawatir banyak yang mendengarkan langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ahad adalah hanya seorang diri, di mana tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi, maka dikategorikanlah itu hadis ahad. Jadi itu saja dulu dalam hal penjelasan daripada hadis, pengertian hadis, klasifikasi hadis, fungsi hadis. Mudah-mudahan anak kami bisa menambah pengetahuan anak kami, dan Bapak menyadari banyak kekurangan daripada sana sini yang belum mengerti anak kami. Mudah-mudahan nanti setelah kita normal belajar bisa kita perjelas kembali. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.